Saya sedang kesal sama teman saya. Karena? Karena udah menghina sama saya. Dia udah mencaci-caci saya. Menghina, mencaci, maki Mas Tio. Iya. Sebabnya apa? Karena dia orang kaya, udah merendahkan saya. Oh, menghina Mas Tio. Iya. Secara ekonomi. Banaspati, Banaspati. Rani! Dan dia udah bilang ke saya, saya itu orang. Saya nggak terima itu. Sakit hati saya. Oke, setelah sakit hati, gimana Mas Tio menanggapinya? Nah, akhirnya saya datang ke dukun untuk membalas dendam ke saya, ke dia. Caranya? Ritual. Ritualnya seperti apa? Ya, makan yang mentah-mentah. Di saat itu juga. Terus, dia gimana kondisinya setelah di ritual itu? Ya, awalnya dia sakit, tapi saya ingin dia mati. Tapi nggak meninggal kan? Belum. Oke, lalu tujuan Mas Tio datang sini untuk apa? Tujuan saya ingin menantang Mas Roy. Kok datang tiba-tiba mau menantang, kenapa Mas Tio? Apa benar dia punya ilmu? Loh, apa hubungannya sama Roy? Ya, Jadi Mas Tio setelah datang ke dukun, ke orang pintar, merasa punya ilmu dan datang ke sini untuk nantang Roy. ya. Karena saya udah bawa teman saya. Tujuannya? Kalau boleh tahu, Mas? Tujuan nantang cuma mau membuktikan ilmunya dia nih. Teman gaibnya sekarang ikut. Ya, ada di sini. Oke, Mas Tio, kalau gitu kami akan ajak Mas Tio deh untuk langsung ketemu ya dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tio, dengan tanggal lahir 2 Oktober 1990, saya melihat bola api yang selalu muncul di sekitar Tio. Entah kenapa, saya selalu mencium bau amis ketika merasakan sosok Tio. Banyak sekali aura yang sangat negatif dari diri sosok Tio ini. Menyeramkan dan menegangkan. Saya merasakan kalau ada sesuatu yang sangat besar antara Tio dengan makhluk gaib yang sudah lama ikut bersamaan dengannya. Tio diikuti oleh sosok iblis bertanduk. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Oke, gestur dan manner ya. Tio, dengan tanggal 2 bulan 10 1990, betul? Ya, Mas Tio ini pernah datang ke orang pintar untuk kirim guna-guna dan dia punya ilmu, entah itu karena dari orang pintar atau leluhurnya, tapi yang jelas dia datang ke sini karena sudah merasa menguasai ilmu gaib. Dia punya teman gaib, ingin menantang kamu, Roy. Nggak tahu ya, kalau saya sih sebenarnya saya nggak ada pernah mau nantang, tapi kalau ditantang orang seperti itu saya lebih baik diam. Biarlah waktu yang menentukan siapa yang benar, siapa yang salah, bukan? Tapi emang bener dia punya teman gaib ya, Roy? Dia punya teman gaib yang sangat menyenangkan. gambar apa itu? Kenapa lu nggak suka?
Nggak suka gua. Ya gue mau gambar kenapa? Nyolot aja. Roy. Gua mau nantang lu ya. Seberapa besar lu punya ilmu? Ternyata lebih parah dari yang tadi. Hah? That's why aku bilang di sini medan perang. Dia bilang ternyata lebih parah dari yang tadi. Ya, That's we never know. ya. Kamu tiba-tiba gambar sosok yang menyeramkan ini di meja. Kenapa, Roy? Kamu melihat sesuatu kah? Atau ini sebenarnya teman gaib yang dia bilang selalu ada di belakangnya? Ini siapa, Roy? Ini makhluk halus yang berada di Tio. Jadi banyak bulunya dan Gua berantakan. bilang gua salah gambar. Tuh. Oke, tenang. Oke, fine. Gua nggak gambar. Saya tetap sabar, saya tetap menghormati. Diam. Seremnya lebih serem dari tadi. Ini lebih ekstrim kayaknya, Mas. Tadi juga ya? Yes. Coba Mas lebih sabar sedikit. Sekarang lu tunjukin ilmu lu lawan teman gua. Saya nggak punya ilmu apa-apa kok. Gak usah bohong lu. Dipikir. Ya, my God. Kan Mas Tio kan tahu Lu di diam. sini. Lu diam. Loh, nggak bisa. Gue urusannya sama Roy. Saya nggak biarin teman saya digituin. Ekstrim banget. Sakit. Siapa lu? Kok parah banget. Tolong. Gini bro, saya nggak punya ilmu dan saya nggak ada masalah sama kamu. Kamu benci saya tiba-tiba. Bohong lu ya. Coba sedikit Mas, pelan-pelan. Mas Tio, kalau Roy nggak mau nanggepin, tolong hargain dong keputusannya. Enggak. Gua mau nantang dia. Baik-baik aja. Nanti kalau kamu baik-baik, dia juga pasti baik-baik ngomong sama kamu. Kita juga tidak menyakiti, tidak menyinggung perasaan orang lain. Kita punya... Sekarang tunjukin aja ilmu lu. seperti yang saya Seberapa bilang. besar ilmu lu? Baik, sabar. Tantang teman gua. Baik. Saya tidak punya ilmu pertama. Bohong Semua lu. berdasarkan pengalaman saya di dunia supernatural. Dan saya berdasarkan kebaikan saja itu aja. Sekarang tunjukin ilmu lu. Oh, kalau kamu masih mau nantang saya terserah sih. Yo, gua mau tahu. Yaudah Mas Tio, duduk dulu aja Mas Tio ya. Oke? Iya, nggak usah dulu. Dia nggak bisa ya. Roy, Ya, aku tahu. kamu mau bantu dia atau kamu mau dia kita take out aja? Jangan di take out. Setiap manusia bukannya ada sisi baik dan buruk ya. Kau masih membantu kayak dia udah kurang ajar loh. Tapi saya ingin tahu apakah ada sisi baiknya dari dia ya. Pernah nolongin orang. Apakah dia baik sama orang lain, nenek-nenek. Saya ingin tahu sih seberapa besar dia baik dan positif. Saya ingin terus melihat. Tapi kalau misalnya memang nggak ada, saya harus butuh bantuan. Mas, stop dong. Jangan kamu pakai kekerasan gitu. Baik-baik aja ngomongnya. Udah jangan banyak nanya. Buktiin. Saya nggak punya ilmu apa-apa. Saya Baik, datang baik, sini, baik. nggak apa-apa baik. Terus kita tenang, duduk berbareng. Kalau kita bertiga nih ada yang lancang, mohon maaf. Gua nggak suka ya dia bikin gambar kayak gitu ya. Itu karena teman gua. Ya oke. Kami minta maaf ya kalau misalnya Mas Tio ini merasa tersinggung. Tapi sebenarnya mau ngapain sih? Nantang kesini ini untuk apa sebenarnya? Iya. Kok bisa ya tersadur, terfilter? Iya itu dia, kenapa bisa masuk sini ya? Menantang dengan prosedur. Karena gua tahu lu punya ilmu. Mas Roy ini sebenarnya orangnya cuma pengen membantu. Gitu loh. Dia nggak punya ilmu. Iya.
Kalau aku rasa dari tim yang filter, dia beda ceritanya nih. Iya benar. Bilangnya mau lepas ilmunya, tapi sampai sini beda lagi ceritanya. Ngetes. Yang penting mungkin. Iya benar. Dia mau ngetes ilmu. Ya itu kita menjahit. Ya nggak Memang udah. sangat tahu Justru soalnya. ini lebih ekstrim dari tadi, tapi lebih harus dibantu deh kayaknya. Iya, Karena ini lebih Saya coba ya Regina ya. Kalau misalnya dia tidak bisa sama sekali, saya give up security. Karena kan ini membahayakan. Ini juga nih, saya harus bertanggung jawab. Bintang tamu Bayu dan semua penonton saya di sini. Jadi bukan saya aja. Kalau saya tersakiti mungkin nggak apa-apa, tapi jangan sampai ini ada campers, ada orang FD, ada tim kreatif, itu tidak boleh. Oke, gua panggil teman gua. oh my god. It's okay. Kamu nggak apa-apa? Nggak, shock sih. Shock tenang. Ini lebih tapi sakit banget kalau sampai Yang bagian sini. iya. Oke, jadi Mas Tio harus apa yang saya lakukan? Kamu mau panggil teman-teman kamu ke sini? Ya monggo. Tapi saya sudah tidak mau berdekatan lagi dengan Tio. Karena saya juga punya batas. Kalau saya terluka, nanti saya nggak bisa nolongin orang lain lagi. Oke, gua panggil. Kau bawa sesuatu dari dalam mungkin? Oh, ada ritual. Saya nggak tahu. Sakit loh Bayu itu. Are you okay? No, I'm just shocked sih actually. Like, it's very fast, cepet banget dan Iya. kaget sih. I'm okay. Gak apa-apa. Gile deh, kalau aku kayaknya nggak bisa digituin. Iya makanya dia bilang dia punya teman gaib, dia pengabdi setan. That's why ya, pengabdi setan. Ternyata memang temperamennya dia itu, aku lupa dia pengabdi setan. Ternyata temperamennya kayak Bukan film aja pengabdi setan ya. Ya ternyata emang beneran ada ya. Ada. Mbah iblis. Kamu lihat ya, matanya tuh benar-benar Iya. emang mata tuh nggak bisa bohong. iya benar, mata nggak bisa Mata bohong. nggak bisa bohong. Tapi kebanyakan ini ya, pas partisipan yang udah punya ilmu, ngerasa hebat, pasti datang ke sini mau nantang Yang gitu, aku untuk bingung tuh ngebuktiin kok- ilmunya. Enggak, kenapa mau datang ke situ lolos gitu loh, ketemu Raja. Karena ya disaring, dia ceritain ke tim supaya bisa masuk ke sini, beda sama kejadian di sini. Kita nggak pernah tahu di sini mereka mau ngapain sebenarnya. Itu arangnya jatuh. Jatuh tuh arangnya. Ambil aja. Beli. Oke, ini untuk apa, Mas Tio? Ini yang gua lakuin Untuk pas ke dukun kemarin. Ini makanan gua setiap malam Jumat. makanan Mas Tio atau makanan makhluk gaib yang ada di belakang Ri? Ini makanan gua. Makanan dia setiap malam Jumat. Artinya ini sebenarnya kasih makan ke temen gaibnya sih, kalau saya bilang. Itu ayam hitam ya? Bisa Iya, dijelaskan satu cekernya. persatu itu apa sih? Ya, itu kalau boleh tahu itu ayam hitam, terus udah gitu ayam, itu untuk apa Mas Tio? Ya untuk persyaratan dari dukun Untuk makannya Mas Tio setiap malam Jumat. ya Ini yang digunakan untuk manggil dan ngundang teman-teman gaibnya Mas Tio. iya Kalau itu air apa tuh Mas Tio? air mawar. Oke. Cara gunainnya bagaimana? Ya, Coba ya kalau cara Mas Tio kalau ritual ini Mas Tio menggunakan caranya gimana sih supaya supaya niat Mas Tio tuh tercapai tuh gimana, dengan cara bakarin ini setiap malam Jumat atau gimana Mas Tio? Ya kita makan. Dimakan langsung makan Mas Tio? Ya Arangnya. bebeknya. Oh bebek. Kenapa dia pakai bebek Mas Tio? Karena perintah dari dukun. Dan Mas Tio sudah lama seperti ini. Ya udah lama 4 tahun. 4 tahun dia kayak gini tiap malam kayak Jumat. gini, tiap malam Jumat. Tiap Ya itu malam saya Jumat. melakukan di kamar khusus saya. Tapi
Tapi yang Mas Tio rasain setelah 4 tahun seperti ini, apa kekuatan apa yang Mas Tio dapatkan? 1 tahun 300. Apa Mas Tio bisa mempengaruhi orang-orang? Apa rezeki Mas Tio tambah banyak atau bagaimana? Itulah 31 Ya, hari. manfaatnya buat menyakiti teman saya yang sudah menghina dan menjelekkan saya. Oh, yang 1 orang itu. Ya, Yang Mas Tio bilang sampai sakit, tapi sampai saat ini Mas Tio pengen dia sampai meninggal itu. ya. Selama 4 tahun. Oh, Yang aku bingung maksudnya gini, dia kan pengen temannya itu mungkin sampai meninggal. Nah, kalau temannya udah meninggal itu dia berhenti apa enggak? Gitu. Iya. Nah ini yang bisa langsung ritual nggak nih? Kayaknya udah berkali-kali dilakuin soalnya. Saya ini dengan nada rendah ya, Mas Tio. Saya tidak pernah membenci kok orang yang melakukan kejahatan ke saya. Saya ingin coba tahu. Mohon maaf kalau lancang, kami bertiga ingin tahu cara ritualnya bagaimana. Itu pada kenapa pada? Yang histeris. Roy, Ya kita di cleansing di depan, di cleansing di luar. tuh dia berubah, Bay. Dia berubah jadi monster. Ini udah kemasukan nih. Ya ampun, enggak banget deh. Udah. Ini bisa di cleansing nggak di luar, di depan? Ya nanti aku akan cleansing di luar. Tapi kita akan kita akan lakuin sesuatu yang beda. Sekarang saya ngelihat di sini dia bukan manusia lagi nih. Itu teman-teman penonton perlu di cleansing nggak sih, Roy? Dijagain? Aduh, tangannya itu loh Mas. Iya, tampaknya perlu di cleansing dengan singing bowl. Pakai singing bowl. Iya, atau singing bowl. Singing bowl. Mas Tio. Manipulatif. Dagingnya tuh berdarah-darah. Dan tangannya darahnya itu masih segar sekali. Iya. Mas Tio. Be careful, Bay. Hati-hati, Bay. Mau ngapain dia sebenarnya kesini? Ini dipanggil teman gaibnya ya? Iya, dia lagi manggil teman gaibnya. Dan beberapa makhluk gaib lagi nongkrong di atas. Ada genderuwo, ada kuntilanak, dan sosok wajah pria berwajah rusak. Banyak sekali ya teman-temannya ya. Kira-kira ada berapa banyak Mas Roy? Ada 5. Sebenarnya padahal saya nggak menyakiti dia ya, tapi kenapa mereka ingin menyerang saya? Ini teman-teman yang dibawa sama dia? Iya, salah satu temennya masuk ke dalam Tadi yang histeris. Oh, lihat deh, ke atas-atas. Mereka semua pada ngeliatin kita. Mas Tio, Ambil air. air minum. Mas Tio bangun, Mas Tio. Mas Tio bisa dengar saya nggak? Mas Tio kumpulin energinya, kita bangun ya. Minum dulu. Ini nggak manipulatif kan? Enggak. Dia bukan bohongin kita nih. Mas Tio bisa dengar saya? Kalau bisa dengar, kumpulin energinya, bangun ya. Kuatin dirinya. Dilawan semua yang coba untuk masuk. Itu Coba saya nggak bangun. boleh jamin sih. Takutnya masih ada. Mas Tio, kita share minum ya. Tapi teman-temannya masih ada di sini nggak sih? Masih. Yang lain masih di sini. Dia lagi shock terapi. Oh. Dan pergantian antara manusia dengan ghost frekuensinya lagi Frekuensinya kita lagi ganti berubah balik ke ke manusia. ya FM apa gitu Ah. dia ter gitu. Ini lagi proses pergantian frekuensi, Lagi balik lagi ke sini. lagi balik lagi ke sini. Tapi yang di dalam dirinya Mas Tio ini tadi udah keluar, Roy. Udah lepas dia. Yang udah dalam dirinya udah lepas tenang, cuma saya masih nggak yakin. Saya orang nggak gitu percayaan sama makhluk halus. Jadi ini tuh bisa tiba-tiba berubah. Tapi saya tetap berjiwa ini kok. Saya akan terus tidak Bayu buat. hati-hati dengan Mas Roy. Kayaknya matanya sudah mulai nih.
Kebencian tidak akan habis dibalas dengan kebencian. Kebencian akan habis dibalas dengan cinta kasih. Tio, saya udah maafin kok. Mas Tio bisa dengar? Bangun, Mas Tio. Bangun. Bangun ya. Bangun. Ya. Hah? Penonton hati-hati ya. Ini Roy bilang tadi masih ada makhluk-makhluk gaib di sekitar sini loh, teman-temannya dia. Tolong saling jaga diri. Saya harus jaga semuanya loh, ini tanggung jawab saya. Dari penonton, bintang tamu, dan partisipan ya. Kebayang kan? Jadi kalian saling baca-baca doa sendiri juga. Biar saya tugasnya agak-agak ringan. Karena ini semuanya bergantung pada saya. Nadia cepet banget loh, Roy. Sebentar. Mas Tio kalau dengar saya, coba berdiri ya. Coba duduk ya. Bangun, Mas Tio. Fokus, Mas Tio-nya fokus. Mas Tio-nya fokus. Iya, saya bantu berdiri ya. Saya bantu untuk duduk ya. Oke. Ini adalah cairan kehidupan. Kamu hirup ini, cium ini. Bangunin dulu ya, setengah 45 derajat. Aku nggak boleh dekat-dekat, Mas. No. Kamu masih hirup dikit bentar. Dihirup. Hirup. Ya. Kan dia. Udah masuk. Oke. Mas Tio, kamu udah sadar? Sekali lagi deh. Nih, bentar. Seperti ini ya. Udah. Oke. Udah. Saya sudah melupakan apapun kejadian yang telah terjadi. Saya tidak marah. Mas Tio bangun ya. Tangan saya. Kita cleansing lagi ya. Mas Tio, saya tidak akan membalas kamu ngadu ilmu atau apa. Tapi saya hanya ingin berbagi bahwa kebencian tidak akan habis kalau dibalas dengan kebencian juga. Tapi saya mau ngajarin kamu secara Roy Kiyoshi bahwa saya tetap oke walaupun kamu sampai narik saya. Sampai kalau nggak ada Bayu sama Regina mungkin saya nggak tahu. Tapi saya tetap respect sama kamu. Itu yang nangkap pelajarannya. Ya? Udah puas kan? Udah puas ya Mas Tio ya? Oke? Dia masih coba mau nyerang loh. Baik. Roy, tangannya kayak di-stroke begitu. Dari badannya. Mas Tio, bukannya tadi saya bilang ya, kita berteman. Hati-hati, Roy. Kalau masih belum puas, selesain malam hari ini. Mau apa lagi? Hah? Tuh kan? Dia masih pengen Dia masih mau nyerang. Tapi dia masih mengakui dia kalah. Kayak malu, dia malu sebenarnya. Ada dua pilihan di otak saya. Take out or try again. Kau mau coba lagi atau kita take out dia? Saya yakin Tio itu waktu kehidupan kecilnya dibully dan nggak punya teman. Sekarang punya teman gaib kan. Saya tahu kamu hidup menderita di ruangan 4x4, ya kan? Iya kan? Jawab iya. Ya. Saya tahu kamu hidupnya
sampai becek-becek gitu. Dan saya tahu kamu nggak bisa bayar uang sekolah pas kelas 4 SD kan? Iya kan? Kamu kondisinya prihatin banget ya. Aku tahu. Dari mata batin aku ngelihat orang tua kamu udah susah banget sampai kayak gitu. Cukup deh, hilangin dendam. Kelas 4 SD sangat suram dan lupain. Gak bisa punya biaya lalu melanglang buana. Lihat ibu kamu sampai sakit kayak gitu. Kita berteman. Dan kamu tahu masa-masa sulit kamu tahu di usia yang dini, kamu dilempar-lemparin orang kan kertas di sekolah kamu kan di pojokan. Dan itu terjadi kelas 4 SD. Kalau saya makin marah sama kamu, saya berarti gila. Karena saya tahu penyebab semuanya di sini. Dan saya tahu background kamu apa. Jadi saya tidak mau nyerang kamu. Kamu juga dituduh nyolong kan di sekolah. Oh dia mau dibully. Iya kan? terus ya. Iya kan? Kamu dituduh nyolong sama orang kan? Saya akan... Kasihan sebenarnya ya. Iya, mesti Kita berbuat baik yuk. Roy menawarkan persahabatan loh, bukan permusuhan. Nggak ada yang musuhin Mas Tio di sini. Ya. Lu boleh menang. Oke. Mungkin bulan depan atau kapan gue yang menang. Enggak lah, di sini tidak ada yang menang ya, dan kalah. Kamu yang menang aja udah. Ya nggak perlu ngikutin apa-apa kok. Berbuat baik. Buat baik ya Mas Tio. Dan lupain semua masa lalu itu. Saya masih mengulurkan tangan persahabatan. Karena saya tahu kamu dituduh nyolong. Di kelas 4 SD, dibully, dibuang. Gak punya uang buat sekolah. Roy itu udah bersikap baik ya. Tapi Mas Tio kurang ajar. Mas Bayu dia memang ini deh. Memang artinya... Then we have to take out him. Kita harus take out. Soalnya dia... Dia udah ngejulurin tangan, tapi disambut pakai kaki. Dia karena nggak bisa dikasih tahu. Bawa keluar aja deh. Ya, semua. Udah setannya udah benar-benar apa? Udah Menguasai diri. menguasai banget. Jadi susah untuk dia berubah. Rasa so jago banget ya. Dan dia udah ekstra, udah gini, udah melekat banget sama diri dia semuanya. Jadi Mas Roy pun mau berbuat baik apapun dia nggak akan dengar karena emang sudah 4 tahun. Tapi itu kita kalau dibilang 182 kali. backgroundnya ya kayak gitu, ya sebenarnya kalau lihat backgroundnya kasihan. Kasihan. Kasihan backgroundnya. Tapi kita jadi kita nggak bisa ini lagi karena emang jadi kita udah nggak bisa dikasihanin kok sekarang aku lihat. Nggak bisa respect kan Nggak bisa kegiatan respect, ya, seperti itu. Saya shock sih. Ekstrim banget. Kebayang nggak sih kalau itu di tempat orang-orang yang nggak punya kelebihan apapun? Ya bisa macam-macam Ya. sih ini yang terjadi ya. Jika hati dan jiwa kita terjerat dalam lingkaran setan, akan sangat sulit untuk dibersihkan karena sudah tersesat dalam kegelapan. Kalau ngeliat Tio yang merasa punya ilmu terus dia ngancem-ngancem kayak gitu, saya khawatir justru di luar masih ada unfinished business dan akhirnya dia bisa ngelakuin hal yang kita nggak mau gitu Roy. Ya. Bilang. Iya kita perlu lihat nggak sih di Ini orang tempatnya. kalau orang seperti ini nanti di luar kan bisa Iya. amit ya bisa sama orang bisa. Dan ini kenapa-napa. bisa membahayakan orang lain loh. Oh sangat. Attitude-nya bukan attitude lagi tuh ya. Tadi tuh udah Dia udah kalau terlalu suka nanti sama orang di luar dia bisa berbuat ekstrim apapun. Itu dia bisa ngebahayain society. Urusannya saya Hukumannya. khawatir juga di lokasi dia mungkin Mas Tio mempunyai lokasi tersembunyi untuk melakukan ritual. Tampaknya hari ini Tio harus dilakukan penelusuran ya. Oke, baik. Kalau begitu setelah ini
Frisly dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Tio. Oke pemirsa, sekarang ini kita sudah ada di depan rumah partisipan kita, Mas Tio. Dan saya ingin membantu permasalahan yang dihadapi oleh Mas Tio. Yuk. Apaan ini rame-rame? Mas, Ada kamera segala. Mas, maaf. Kita bisa ngomong baik-baik nggak? iya. Enggak. Kayak gini deh Mas, saya bakalan jelasin kedatangan kita di sini untuk apa. Tapi ngobrolnya di dalam aja kali ya. Iya, kita mau. Gak enak juga kalau dilihat sama banyak orang. Ya. Sebentar aja. Yaudah, yang lain tunggu di sini aja ya. Ya jadi kedatangan kita di sini mau ngebantu Mas. Kita juga nggak mau ada sesuatu yang terjadi ke Mas. Iya. Jadi makanya saya datang ke sini buat ngebersihin. Enggak. Saya enggak mau bantuan kalian. Enggak gini Mas, saya takut kalau dari makhluk itu nanti... Enggak, intinya saya enggak mau. Mendingan kalian keluar dari rumah saya. Gini Mas, kita nggak bakal ngapa-ngapain juga di sini. Iya. Kita cuma mau ngebuktiin aja dan nggak ngeganggu barang-barang Mas yang ada di sini. Jadi kita mohon untuk kerjasamanya. Ya silakan, tapi barang-barang sini jangan disita ya. Iya. Saya nggak mau. Nanti biar saya lihat juga ya, kayak gimana energi yang ada di sini. Tapi boleh ya Mas? Boleh? Tapi janji ya, jangan pernah menyita barang-barang yang ada di rumah saya ini. Oke. Mas nanti pakai masker dulu ya. Nah Mas, biar cepet, saya mau lihat ruang ritual Mas Tio boleh? Ritual apa ya? Nggak ada tuh ritual-ritual. Mas, jujur aja, kita mau lihat bentar. Ngapain kamu di situ? Oh, kamu nantangin saya? Ya, tunggu ya. Nanti saya akan datang ke ruangan kamu. Mas Tio, jujur aja deh sama saya sekarang. Karena saya udah ngeliat langsung ada makhluk yang dia coba buat nyamperin saya. Dan dia kayak nantangin saya juga. Jadi Mas Tio langsung aja ngasih tahu saya tempatnya di mana. Itu siapa Mas? Oh, itu teman saya. Jadi saya boleh ngeliat ruangannya langsung? Ruangan Kalau mereka teman udah Mas Tio? mengizinkan, silakan. Mereka. Tapi jangan menyita barang-barang saya ya. Ya. Ruangannya sini kan? Ya tapi ini nggak ada apa-apa. Oke, yuk. Saya boleh masuk, Mas? Oh, enggak. Iya udah gini deh, saya nggak akan masuk. Saya tetap di sini, tapi saya minta tolong Mas untuk bukain pintu ini, boleh? Oke. Untuk membuktikan kalau ruangan ini nggak ada apa-apa kayak yang tadi Mas bilang, saya butuh salah satu kameramen saya untuk masuk ngambil gambar, itu boleh? Iya Mas, untuk kebutuhan aja sih. Kan kita nggak masuk nih. Boleh ya? Kameramen saya doang kok, kita tetap di luar. Udah. Udah, Bang Ucan, aku minta tolong buat masuk ya. Tadi juga barusan ada suara, jelas banget kok itu. Di situ. Udah yuk, udah. Oh, yaudah. Mas, ini saya masih nggak boleh masuk. Nggak boleh. Ya udah gini aja deh Mas. Saya ngerasa ada energi besar di kain-kain yang dijemur. Jadi saya boleh minta tolong nggak sama Mas untuk dibuka aja? Saya nggak masuk, tapi Mas aja yang... Oke. Oke. Itu boneka apa? Ini cuma pajangan aja. Pajangan? Iya. Kok pajangan sih? Kok ditutupin juga sama kain? Coba Mas buka yang lainnya. Tuh kan. Tuh, ada lagi dong. Banyak banget. Mas kan gak ngizinin kita untuk sita barangnya. Tapi saya mau ngasih tahu ke Mas kalau dengan adanya boneka ini, Mas kayak nyediain tempat untuk makhluk lain itu masuk. Jadi Mas naro-naro kayak gitu malah banyak makhluk yang datang ke sini. Jadi nggak heran kalau rumah Mas itu auranya nggak enak banget. Nggak ada apa-apa, Pak. Nyatanya saya aman-aman aja di sini. Tapi ini benar ruang ritual. Aku sih ngerasa masih ada salah satu ruangan yang energinya itu lebih besar, Kak.
Mas yakin gak ada ruangan ritualnya? Nggak ada. Cuman ini aja, ini gudang. Tunggu deh. Aku ngerasain banget nih dari pas sebelum datang ke ruangan ini. Itu ada pintu, itu ruangan apa ya, Mas? Jangan, ini jangan. Jangan. Tunggu deh, ini ruangan apa? Nggak boleh, ini udah rusak, takutnya roboh. Oh, ini udah roboh terus Mas tutupin kayak gini? Iya. Iya, lagi pula Mas kok kayak ragu sih. Iya, tutupin gitu emang Ya kita kenapa? lihat aja deh. Boleh? Tapi jangan pernah menyita barang-barang yang ada di sini ya. Iya, Mas. Saya nggak akan nyita apapun, tapi saya mau ngeliat ruangan yang di dalam ini, boleh? Oke. Tuh kan? Nggak ada apa-apa. Hah? Tuh, Nggak ada apa-apa. Iya, nggak ada apa-apa. Gimana, Kak Sri? Lihat sini, Mas. Bang, masuk aja, Bang. Oh, jadi ini yang kata Mas tadi ruangannya nggak ada apa-apa. Oke, pemirsa, sekarang pertanyaan saya dari tadi itu udah kejawab. Ternyata energi yang besar yang saya rasain di ruangan tadi, sepanjang kita masuk ke ruangan 1, 2, dan sebagainya, ini adalah tempat ritual. Mas masih sering melakukan ritual itu di sini sampai sekarang? Iya. Oke, Kak. Yang aku lihat pemirsa di sini tuh banyak banget makhluknya. Di tempat yang sekarang kita datengin ini banyak banget sosok-sosok yang mereka ngerasa ini adalah tempat mereka. Jadi kehadiran kita di sini dibikin gak nyaman, Kak. Saya mau kasih unjuk, Mas. Kalau saya yakin banget kalau makhluk di sini itu emang nggak baik, negatif banget, dan membahayakan diri Mas Tio sendiri. Ini aja deh, kita keluar semua di sini, tapi saya minta buat Kak Sri siapin lock kamera di sini. Oh, silakan. Oke, gue siapin deh. Kak, tolong ya siapin. Mas Tio, ini nanti di lock kamera, tapi saya minta Mas Tio tetap di sini ya. Karena saya akan ngebuktiin ke Mas Tio kalau mereka itu emang jahat. Kita buktikan. Oke pemirsa, sekarang kita mau ngeliat Mas Tio di ruangan itu. Dan seperti yang tadi saya bilang, kalau saya yakin banget eksistensi dari si makhluk yang tadi nantangin itu pasti ada. Ini kalau kamu lihat, Prisly, udah ada makhluk apa lagi di sini? Emang rame, Kak. Makanya tadi aku bisa tiba-tiba ngarah ke ruangan itu. Karena emang banyak kayak aku ngedengar suara-suara, tangisan, ketawa. Tapi langsung ditutupin gitu ya, aku makin yakin kalau ada sesuatu di ruangan itu. Oh, berarti bukan hanya kuntilanak yang temannya dia itu? Iya, ada sosok hitam besar gitu. Oh, dia nyalain. Saya kasihan kalau misalnya barang-barang itu emang gak kita sita, itu akan berefek ke tubuhnya Mas Tio. Aku ngelihat ada makhluk di sini, ya, pemirsa. Ada perempuan. Jadi kayak tadinya dia kayak apa ya? Aku ngeliat kayak cahaya tiba-tiba menyerupai perempuan. Mukanya hancur di belakangnya Mas Tio. Tapi kalau dilihat dia kayak ngerasa nyaman ya di sini. Karena mungkin itu emang tempat biasa ya, Kak, untuk dia ngelakuin ritual atau untuk dia melakukan suruhan dari si makhluk-makhluk itu. Sekarang ini orangnya makin pekat sih pemirsa. Jadi makin banyak yang datang ke ruangan Mas Tio sekarang. Tapi sosok-sosok di situ nggak suka sama keberadaan kita. Iya, Kak, dari awal yang pas tadi kakak coba buat nanya di mana ruangannya, aku tuh ngelihat sosok kuntilanak. Dia ngetawain dan dia kayak mau nyamperin nyekek gitu. Makanya pas aku nengok dia malah menjauh. Tapi Mas Tio kan bilang itu temen dia. Dan aku yakin sih kalau sosok itu pun kayak tadi yang aku lihat auranya berubah jadi merah, bener-bener merah. Itu mungkin artinya kalau dia juga marah kali sama Mas Tio. Karena kan tadi kakak juga maksain masuk kan. Ya kalau nggak masuk. Kita nggak mungkin tahu ya, ruangan ini, ya benar.
Mirsa, sosok kuntilanak yang bermuka hancur itu yang aku lihat tadi di belakang Mas Tio sekarang kayak makin besar sosoknya. Berarti dia pun terbiasa ya berkomunikasi sama si kuntilanak itu ya? Iya kak, kelihatannya kayak gitu. Dia nunduk banget, mungkin kayak apapun yang dia minta disuruh sama si sosok kuntilanak itu diikutin sama Mas Tio. Nah aku bilang pas tadi masuk ruangan ini, rumah dia beda banget sama rumah yang lain. Tuh, oke, pemirsa di sini Mas Tio minta ampun ke sosok kuntilanak yang bermuka hancur tadi. Dan sosok itu sekarang lagi ngeliat mukanya Mas Tio. Aku yakin nih kak, setelah ini pasti ada sesuatu yang memancing untuk si sosok itu nunjukin ke kita eksistensinya. Jadi kayak ketakutan Tuh. gitu. Iya, dia minta ampun. Nah sosoknya itu kayak ngeliatin ke muka dia. Oke, ini lukisannya jatuh tiba-tiba tadi. Makin takut Mas Tio-nya. Dia minta ampun. Dan aku ngelihat sosok itu makin deket ke badannya Mas Tio. Sekarang dia ada di punggungnya Mas Tio. Itu bukan belatung yang tadi? Iya. Dia mau ngapain? Dimakan. Tapi dia udah nggak sadar? Atau masih setengah sadar? Iya. Ini sosok itu, oke, sekarang sosok perempuan kuntilanak yang bermuka hancur tadi sekarang masuk ke tubuhnya Mas Tio. Itu daging busuknya itu juga. Tuh, kamera tiba-tiba blur juga, pemirsa. Energinya makin besar. Jadi setelah sosok itu makan belatung dan daging busuknya, energinya makin besar, pemirsa. Ini sosok itu mulai menguasai tubuhnya Mas Tio. Mas Tio mainin rambutnya. Iya, kayak mainin rambut gitu ya? Ini tapi masih aman, Fris? Masih Kak, nggak apa-apa, kita tunggu dulu. Saya aku juga mau tahu sebesar apa energi si kuntilanak itu. Chris, kita harus ke sana. Ayo. Bang. Ini nggak menerima. Mas Tio! Mas, Kak, tolong Kak. Sadar Mas. Aku minta lada dong. Kita harus sadarin. Itu pemirsa, yang aku lihat itu udah bukan Mas Tio lagi. Sosok kuntilanak yang tadi sempat nantangin aku di luar, itu masuk ke tubuhnya Mas Tio. Adit, lada. Kakak tahan ya, Kak. Keluar kamu dari badan ini. Air, aku minta air. Sorry. Kak, tahan, Kak. Oke pemirsa, sosok yang masuk ke tubuhnya Mas Tio ini udah pergi. Ya ampun, tadi bisa kita lihat sendiri banyak kejadian aneh di sini. Kak, ini mumpung Mas Tio-nya nggak sadar gini. Kayak ini mendingan semua barang-barangnya Kak sita deh, biar aku. Sorry Kak. Sekalian ya Kak, boneka-boneka yang di ruangan itu diambil juga ya Kak. Oh, boneka. Iya, semuanya, pokoknya semuanya kita ambil. Oke pemirsa, yang tadi aku bilang sebelum di lock kamera, memang eksistensi dari makhluk-makhluk yang ada di sini itu kerasa banget. Dan aku yakin banget kalau sosok ini emang benar-benar niat untuk mencelakakan Mas Tio. Mas Tio. Mas Tio, sadar Mas Tio. Mas. Mana barang-barang saya? Kenapa disita? Mas tenang dulu. Ini yang tadi saya bilang, saya mau ngeliat dan saya mau nunjukin ke Mas Tio kalau makhluk itu emang negatif. Kak, aku minta tolong ambilin handycam yang lo kamera tadi ya. Oke. Nih, Mas Tio nanti lihat sendiri ya, Mas Tio kayak apa. Mungkin emang Mas Tio nggak sadar, nggak ngerasain apapun. Saya mau nanya sebelumnya,
Mas Tio sering ada luka nggak di tubuh Mas Tio? Ya luka tiba-tiba. Ya, ada. Gimana Mas, banyak? Lumayan banyak. Ya Mas. Lumayan banget di sini sama sini. Oke Mas Tio, tadi Mas Tio udah lihat sendiri kan? Kalau Mas Tio tadi ngejedot-jedotin kepala Mas Tio. Saya mau ngasih tahu, makhluk yang Mas Tio puja atau Mas Tio melakukan ritual ke makhluk-makhluk itu, dia itu mau mencelakakan Mas Tio tanpa Mas Tio sadari. Jadi apa yang dia suruh ke Mas Tio untuk melakukan ritual yang seperti apapun itu, ya tujuannya itu satu, mau bikin Mas Tio sampai meninggal. Jadi sekarang Mas Tio udah sadar kan, saya udah berhasil nunjukin ke Mas Tio seperti apa makhluk itu dan gimana pengaruhnya ke tubuh Mas Tio. Makanya jadi semua barang-barang itu saya sita ya Mas. Ya. Saya terima kasih sama Mbak Fisti. Iya, sama-sama. Karena udah membantu saya ada di sini. Iya Mas Tio, setelah kejadian ini, saya minta tolong ke Mas Tio untuk berubah. Jangan pernah melakukan ritual apapun itu dalam bentuk apapun itu pokoknya. Jadi kalau Mas Tio sekarang udah sadar, berubah jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi ya Mas. Iya, terima kasih. Pemirsa, seperti yang biasa saya bilang, nggak ada pengaruh baik apabila kita melakukan ritual atau perjanjian dengan makhluk seperti itu. Jadi jangan pernah mencontoh hal-hal yang dilakukan oleh partisipan. Yuk Mas. Dua partisipan telah hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini, Dwi dan Tio. Dua-duanya adalah pelaku mistis, tapi dengan background yang berbeda. Dwi, dia karena sakit hati akhirnya melakukan ritual yang sebenarnya dari korban menjadi pelaku. Dan dia mengaku telah nikah dengan orang mati. Ya, dan Tio tadi merasa punya ilmu sebagai seorang pemuja dan pengabdi setan, pengabdi iblis. Akhirnya malam hari ini datang ke sini untuk menantang Roy Kiyoshi. Bahkan persahabatan yang ditawarkan oleh Roy malah ditanggapi dengan yang tidak semestinya, dengan kaki. Gimana tanggapan kamu, Roy? Untuk Dwi dan Tio ya sebenarnya kalau ya sama-sama lah pelaku mistis. Namun Dwi juga punya karakter yang keras juga mungkin terhadap Regina ya, Mbak Regina. Dan Tio bedanya Tio menantang Roy. Jadi ya kayak gitu aja. Tapi dua-duanya sebenarnya kasihan. Mereka tuh terjebak dalam lingkaran yang nggak bisa keluar gitu. Jadi sebenarnya susah untuk keluar dari kebencian tau. Dan dia intinya nggak bisa memaafkan. Emang gitu bisa ya? Tidur tenang ya dengan kayak banyak kebencian rasa kesel, gitu. rasa dendam, rasa marah gitu. Tapi kalau untuk mereka kayaknya bisa-bisa aja karena sudah menyatu dengan itu loh. Tapi setiap hari. Iya, itu dia. Yang Mbak Dwi tadi lihat dia musuh, Tio lihat saya musuh. Tapi setelah malam hari ini gimana kamu melihat Dwi dan Tio? Semoga saya berharap mudah-mudahan mereka berdua tuh bisa lebih dewasa deh dan nggak menyakiti orang lain. Yang penting sih sebenarnya attitude sama manner. Attitude ya sama manner itu paling penting. Ya, attitude is everything. Attitude is everything. Iya. Regina, ada komentar? Ya, aku hari ini mendapatkan banyak pelajaran banget Mas Roy dan Mbak Bayu. Apa artinya? Karena memang yang tadi bilang attitude itu sangat nomor satu. Tapi yang kedua tuh emang kita lihat balik lagi ya keimanan kita. Penting sekali. Jadi keimanan kita memang siapapun diri kita, apapun latar belakangnya, rasa sebesar apapun sakit hatinya kita, tetap keimanan kita sebagai umat beragama harus ada. Artinya apapun agamanya. Karena masing-masing agama kan mengajarkan keyakinan yang pasti masing-masing punya dasar yang kuat. Jadi harus dari diri kita untuk keyakinan kita harus ditingkatkan lagi pas itu. Yang kedua harus bisa memaafkan dan ikhlas dalam hati kita. Karena dendam, amarah ternyata tidak akan membuat kita menjadi lebih baik gitu. Yang ada malah akan menjadi kehidupan kita malah jauh lebih buruk dibandingkan apa yang kita niatin awalnya seperti itu. Ini pelajaran buat kita semua. Pelajaran buat kita semua. Nah, ngomong-ngomong yang terkait dengan Mbak Regina, saya tuh dari tadi penasaran deh. Berarti Anda sendiri udah move on dari masa lalu Anda? Kalau aku alhamdulillah Mas Roy. Jadi kalau aku terus terang, kalau kita perempuan pasti mungkin
kalau sudah tadi mungkin si Mbak Dwi itu ya, dia berkali-kali, aku bisa ngerasain. Mungkin satu kecewa, dua kecewa, apalagi terus-terusan ya. Dikecewakan dalam hal percintaan itu pasti hal yang paling sangat menyakitkan dan sulit dilupakan. Dan artinya sekarang udah ada yang baru nih. Alhamdulillah, didoakan saja. Tapi udah ya, sekarang alhamdulillah udah ada. Artinya udah ada. Hah? Duda. Enggak. Pokoknya yang penting alhamdulillah sekarang saya sudah bahagia dengan hidup saya sekarang gitu kan. Yang penting sudah bisa mengisi hari-hari saya gitu kan. Baik. Dan bisa pasti tambah meningkatkan keimanan saya lagi daripada sebelumnya. Yang terbaik ya. Yang terbaik dan terakhir. Mudah-mudahan terbaik, terakhir dan bahagia. Bahagia itu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Regina. Sudah hadir di Menurut Mata Batin. Jangan kapok-kapok ya Mbak ya. Nggak kapok, asal jangan yang tadi kapok-kapok lagi. Iya, oke. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Pemirsa, dendam hanya akan membuat kita terpuruk jauh menuju kegelapan. Lebih baik kita saling memaafkan, karena itu akan membawa kita menuju kemenangan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.